tempat-tempat yang dulu merupakan tempatnya air. Ada disebut rawa Denok, tempat air. Sekarang mana rawanya? Tinggal si Denoknya doang. Ada dulu disebut telaga Subur. Sekarang mana telaganya? Ada disebut curug. Mana sekarang curugnya? Lebak Bulus, tempat air. Sekarang mana itu Lebak? Jadi kita nih disuruhnya membuat sumber air. Oleh kita, bahkan sumber air yang sudah ada kita cor, kita tutup. Orang paling bingung menyebutnya tut dulu, sumber air. Untuk. Disuruh Nabi bikin sumber air, disuruh Nabi bikin. Kita bukan hanya nggak bikin, yang udah jadi kita sumpel. Yang berikutnya, Al-Ghorosa Nahlan, nanam pohon. Perintah agama tuh, ma min muslimin yadrisu ghorsan ila ma ukhidha minhu lahu shadaqah. Apa yang diambil dari pohon itu menjadi sedekah buat yang nanam. Wa ma ukila minhu lahu shadaqah. Apa yang dimakan dari pohon itu menjadi sedekah bagi yang nanam. Kita oleh Nabi disuruhnya nanam. Yang kita kerjain nembang. Anak bayi alasannya tinggi banget, ntar sambil geledek, ada kuntilanak. Disuruhnya kalau umpama yang ada kita biarin, nggak makan nanam, itu sekedar tidak mengerjakan apa yang diperintah. Tapi kalau yang ada kita tebang, itu namanya ngerjain yang kebalikannya. Lagi duduk disuruh diri selonjoran. Kata Nabi ini, kalau kamu idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau kamu marah sementara kamu dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau kamu marah sementara kamu dalam keadaan duduk, maka falyajlis, maka berbaringlah. Itu yang disuruh Nabi itu. Kalau lagi diri marah, duduk. Kita mah berdua. Kalau lagi duduk marah, baring. Yang disuruh Nabi. Yang kita kerjain lagi tidur, ada yang bikin kita marah, Diri. jongkot. Duduk, lagi duduk, ada yang bikin marah, diri. Jadi kita maunya yang kebalikan dari yang disuruh Nabi. Ngedekin Nabi, ntar begitu di akhirat tadi katanya minta syafaatul uzma. Begitu ngaku umat Nabi, apaan lu? Gue suruh duduk, lu malah diri. Gue suruh diri, lu malah tiduran. Aku ngaku umat gue, repot nanti kita di sana. Jadi man ghorosa nakhlan, siapa yang menanam pohon. Kemudian aubana masjidan, yang membangun masjid. Orang-orang tua kita itu wafat dia, akan tetapi prasastinya dapat kita temui sampai sekarang. Wakafnya berupa masjid, sekolah, musola, pemakaman. Kalau di zaman kita tanah udah mahal, boro-boro buat masjid, buat musola, sampai kuburan berebut. Ini kuburan di Beji katanya Pak, itu tinggal tersisa buat 300 orang. Buru-buruan dah. Tinggal 300 orang. Takut gak kebagian lahan. Apa mau dikain? Yang berikutnya, jadi orang yang mewakafkan masjid, orangnya sudah wafat, pahalanya tetap mengalir. Yang disuruhnya mewakafkan masjid. Jadi kadang-kadang kita mewakafkan tempat maksiat. Alhamdulillah waliyadillah. Yang berikutnya awarosa mushafan. Siapa yang meninggalkan mushaf? Kalau kita mati, kira-kira jejak digital apa yang kita tinggal? Di grup WA, di status WA, di Instagram, di Facebook. Kira-kira kalau kita mati, itu status Facebook kita nambahin pahala, apa nambahin beban berat di azab kubur kita? Akibat foto buka aurat, akibat fitnah kita upload di Facebook. Disuruhnya mewariskan mushaf, kita mewariskan fitnah di media sosial. Lagi-lagi kita mengerjakan apa yang kebalikan dari yang diperintahkan. Yang terakhir itu taraka waladan salihan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Orang yang meninggalkan anak soleh yang mendoakan.
berkewajiban mengajarkan anak-anaknya, anak-anak orang juga, agar menjadi anak-anak yang soleh. Yang anak-anak soleh itu mendoakan orang tuanya, karena anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu menjadi pahala yang senantiasa mengalir sekalipun orang tuanya sudah wafat berada di alam kuburnya. Oleh karena anak mendoakan orang tua, dan rata-rata kita mendoakan orang tua itu setelah sholat, maka kita mesti memastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menegakkan sholat. Kan jarang-jarang itu bocah habis main futsal keluar pintu Robbing Firly dari warnet, begitu dia tutup pintu warnet Robbing Firly. Dia baca Robbing Firly itu habis sholat. Nah kalau dia kagak sholat itu Robbing Firly dalam bacanya. Betul. Di dalam doa Robbing Firly itu, ini yang terakhir, jangan khawatir, nggak usah dikasih dia. Nanti yang baca doa siapa? Ada ya. Biar ini sekarang 10.28, berarti 1 jam lah kira-kira. Doa anak kita kan setua apapun kita nih, jangan kelupaan setua apapun kita ini tetap anak emak bapak kita. Ini kadang-kadang udah punya anak, cucu, menantu, yang kita ingat kita hanyalah orang tua dari anak kita. Kita adalah kakek nenek dari cucu kita. Udah kelupaan bahwa kita juga anak juga. Di dalam doa anak itu, di dalamnya secara implisit ada perintah kepada orang tua. Anak kan doanya begini, Robbing Firly, ya Allah ampunilah aku, wali daya, ampunilah juga kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangilah mereka berdua. Bagaimana menyayangi mereka berdua? Kama robbayani shaghira, sebagaimana dia robba, itu kan yang menjadi asal kata tarbiyah, pendidikan artinya. Sebagaimana mereka merawat, mendidik, mengasihiku di waktu kecil. Jadi di dalam doa itu anak meminta kepada Allah agar orang tua diperlakukan sama sebagaimana si orang tua memperlakukan dia di waktu kecil. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya kalau tuh bocah di waktu kecilnya hampir diaborsi, dibentak, ditakol, dibuang, bagaimana kira-kira? Sementara dia doanya begitu, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu bocah kecilnya ditabok, dibentak, diusir. Ya kan orang tuanya digituin sama Allah. Jadi di dalam doa anak itu ada implisit perintah kepada orang tua agar memperlakukan anak sebaik-baiknya sesuai ajaran agama Islam. Jadi di dalam doa anak itu ada terbersit begini, ya Allah sayangilah ayahandaku. Jangan sampai doanya jadi begini, sebagaimana dia lebih cinta kepada burung di dalam kandang daripada kepada diriku. Emang tuh burung kandang dibersihin, kalau tainya nempel dicuci, dimandiin. Jadi doa anak ada begitunya, ya Allah sayangilah ayahandaku sebagaimana dia lebih sayang ayam bangkok di belakang rumah daripada kepada diriku. Ya Allah sayangilah ayahandaku yang dia lebih memilih uangnya digunakan buat nyawer di panggung dangdut daripada untuk biaya pendidikanku. Begitu. Ya Allah sayangilah ayahandaku, perlakukanlah ayahandaku sebagaimana dia lebih memilih uangnya digunakan buat mancing daripada untuk perbaikan giziku membeli susu. Begitu. Karena di dalam doa anak ada tersirat secara implisit anak meminta kepada Allah agar Allah memperlakukan orang tuanya sama dengan orang tua memperlakukan si anak itu di waktu kecil. Demikian, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima, kemudian pasca berpuasa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Ahmad Habib yang telah sampaikan mau hasanah untuk kita semua yang isinya luar biasa.